ketiga yang banyak ya, inferensi. Karena di deskriptif itu kita hanya menjelaskan tentang data berdasarkan data itu sendiri. Ya, kalau inferensi itu kita menjelaskan bahkan jauh lebih besar daripada data dengan menggunakan data. Ya, data itu istilahnya itu apa namanya sampelnya, kemudian yang eh, keseluruhannya itu ada di populasi. Ya. Walaupun kemarin kita juga mendiskusikan bahwa dalam perkembangannya kita sudah mulai apa namanya ke apa ya big data atau ke penyimpanan data yang masif ya di internet ya, sehingga data itu adalah populasi. Itu memang perkembangannya. Nah, nanti kalau kita nanti apa ke metode-metode yang sudah yang akan kita bahas nanti itu bisa di apa namanya dibahas lagi ya kalau seperlunya. Baik, kalau nggak ada, kita mulai nggak apa ya. Lebih cepat sedikit, 4 menit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam ya, Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan kuliah pada pertemuan kedua ini ya. Jadi kita eh, topiknya ada dua ya, estimasi dan uji hipotesis. Ya. Nah, uji hipotesisnya itu eh, estimasi ada dua, titik dan rentang. Uji hipotesisnya juga ada dua, satu populasi, dua populasi. Tapi untuk hari ini uji hipotesis dua populasi tidak kita bahas karena kalau dari sisi waktu biasanya nggak nyampe. Ya, satu populasi pun kadang bisa penuh karena masih nyisa ya. Itu kita akan selesaikan di minggu depan ya. Uji hipotesis dua populasi ya. Kalau nyampe ya kita lanjutkan ke ini apa namanya korelasi. Kalau nggak nyampe ya sudah itu saja. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang korelasi regresi. Ya. Setelah itu ANOVA, ya, kemudian eh, multivariate ya seperti cluster, kemudian apa namanya faktor PCA ya. Terus kemudian tentang regresi logistik ya. Dan terakhir tentang metode peramalan dalam waktu ya, bagi yang non inference maupun inference. Tapi nanti secukupnya ya. Biasanya sampai regresi ya untuk 8 pertemuan pertama. Tapi kalau bisa sampai ANOVA bagus ya. Kalau regresi nggak selesai juga nggak apa-apa. Nanti akan diselesaikan di paruh kedua dengan Bu Vita ya. Nah, di sini untuk apa namanya estimasi ya, itu secara umum saya slide share ya biar nggak besar ya. Jadi apa itu estimasi? Kemudian konsepnya ya. Kemudian kita bicara tentang estimasi titik dan interval ya, baik di mean, proporsi maupun variance ya. Kemudian konsep uji hipotesis ya. Terus uji hipotesis satu populasi ya untuk mean, proporsi dan variance. Ya. Harapannya hari ini selesai ya, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, secukupnya. Ya. Yang penting mengerti ya, lebih baik sedikit tapi mengerti, lebih bagus lagi kalau banyak mengerti ya. Ya lebih baik banyak mengerti daripada sedikit nggak mengerti kan gitu ya. Tapi realitasnya biasanya kalau banyak ya tidak mudah, artinya memang perlu ya kerja keras ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi sebelum masuk estimasi itu ada beberapa istilah dalam bahasa Indonesia yang
hampir mirip ya. Ada yang membilang, kadang orang menyebutnya sebagai menghitung ya. Terus ada mengukur, menghitung, memperkirakan. Dalam konteks ini ya, angka ya. Jadi dalam konteks angka itu ada yang namanya membilang. Membilang itu berarti misalkan berapa jari yang dimiliki manusia. Satu, dua, tiga, empat, lima gitu ya. Ada yang mengukur ya. Mengukur berarti kita menggunakan alat ukur, timbangan, meteran, dan seterusnya gitu ya. Maka pertanyaannya misalkan berapa kilogram berat badanmu gitu ya. Atau eh, berapa jauh kamu lari hari ini gitu ya. Jadi ada alat ukurnya. Atau berapa jarak dari rumah ke kampus menggunakan motor ya. Ada itu odometer gitu ya dalam dan jadi bisa dilihat alat ukurnya. Nah, menghitung itu biasanya yang berkaitan dengan aritmatika gitu ya. Jadi tambah, kurang, bagi, kali ya. Terus ada memperkirakan ya. Memperkirakan itu kalau kita tidak bisa membilang ya, kita juga kadang-kadang juga nggak bisa mengukur ya. Nggak bisa membilang, nggak bisa mengukur, harusnya akhirnya memperkirakan kan gitu ya. Kalau ditanya, misalkan ya, berapa banyaknya butir beras dalam satu karung? Mau membilang, susah ya kan? Satu, dua, tiga. Berapa jam itu ya? Habis waktu ya. Dan itu eh, kayak orang kurang kerjaan ya, menghitung beras. Ya itu contoh ya artinya. Dalam artian memang kalau mau diukur, apa alat ukurnya ya? Apakah ada alat ukur yang bisa membilang sendiri ya? Misalkan ya mungkin saja, tapi ya ya tadi kurang kerjaan ya. Berapa kilogram? Oke, berasnya saya ketahui. Tapi kalau berapa butir beras mau di kita membilang nggak bisa, gitu ya. Akhirnya menggunakan perkiraan, ya kan? Perkiraan saja sekian puluh ribu misalkan butir berasnya. Ya. Nah, dalam eh, apa namanya statistik yang namanya estimasi, ya, estimasi itu perkiraan, ya. Kalau apa namanya estimate memperkirakan, gitu kan ya. Nah, misalkan gini contoh lagi ya yang lain ya. Misalkan kita ambil 15 mahasiswa ITS ya dan dicatat IPK mereka kan gitu ya. Ya. Kalau pertanyaannya berapa rata-rata IP mahasiswa ITS, maka itu yang disebut dengan estimasi. Kita menghitung atau ya menghitung ya. Kita menghitung 15 mahasiswa ITS, IPK-nya ya. Tetapi kita ngomongnya mahasiswa seluruh ITS gitu ya. Nah, makanya namanya estimasi itu kan memperkirakan ya. Jadi kita memperkirakan IP seluruh mahasiswa ITS dengan cara menghitung 15 mahasiswa ya. Ya, itu estimasi ya. Nah, kalau pertanyaannya berapa nilai mahasiswa ITS dalam rentang sekian sampai sekian gitu. Misalkan suruh ngitung ya. Maka dengan sampel itu kita bisa memperkirakan eh, berapa jumlah mahasiswa ITS? 26.000 ya sekarang ya. 26.000 mahasiswa ITS itu diperkirakan dari 15 mahasiswa yang dihitung. Kan gitu ya. Nah, kalau misalkan pertanyaannya itu harus diverifikasi ya. Misalkan gini, apakah tepat jika kita mengatakan bahwa rata-rata IPK mahasiswa ITS adalah 3? Itu perlu yang namanya uji hipotesis ya kan. Jadi penarikan kesimpulannya harus meyakinkan ya. Jadi kita tidak bisa apa namanya hanya sekedar memperkirakan saja. Jadi perkiraan itu ya oke ya. Tapi artinya dalam uji hipotesis ada yang namanya estimasi atau perkiraan. Tapi bukan hanya perkiraan saja. Ya. Nanti kita akan bahas tentang topik uji hipotesis ya. Nah, bagaimana cara yang namanya penduga atau estimator ya, titik ya.
Jadi estimator titik itu kita mendekati ya populasi dengan sampelnya. Ya, jadi di sini kalau kita punya apa namanya 26.000 mahasiswa ya, dan kita hanya mengambil 15, maka kita memperkirakannya eh, IPK seluruh mahasiswa dibagi dengan banyaknya mahasiswa harusnya nggak beda jauh ya dengan 15 mahasiswa ya, jumlah dari IPK 15 mahasiswa dibagi dengan 15. Jika IPK yang diambil itu merata atau proporsional kan gitu ya. Nah, ini yang kita bicara sebelumnya tentang apa namanya? Sampling itu ya. Jadi kan sampling probabilis ya. Sampling probabilistik ya. Kalau probabilistik maka harapannya sebenarnya proporsional gitu ya. Yang sedikit diwakili sedikit, yang banyak diwakili banyak gitu ya. Nah, penduga eh, kalau dalam apa namanya skala besar datanya ya, itu berguna karena terutama kalau misalkan tidak diketahui di populasinya ya. Atau misalkan apa alasan customer memilih suatu produk ya. Nah, masalahnya nanti kalau kita sudah melakukan estimasi, seberapa bisa dipercayai angka itu? Ya, itu yang jadi masalah katanya. Misalkan ya, saya contohkan ya tentang penduga titik ya. Tiga mahasiswa ITS ya. Kemudian dihitung rata-ratanya. Kita menghitung ya, bukan estimasi ya. Karena kita bicaranya di statistik, di di sampel ya. Dua, tiga, empat. Jadi mahasiswa pertama IP-nya 2, mahasiswa kedua 3, mahasiswa ketiga 4. Maka rata-ratanya 3. Misalkan diambil 3 mahasiswa yang lain, ternyata IPK mahasiswa pertama 2,9, IP mahasiswa kedua 3,0, IP mahasiswa ketiga adalah 3,1. Nah, di situ ternyata apa? Dari 3 sampel itu IPK-nya rata-ratanya sama. Ya. Nah, ternyata apa? Dari situ di sampel pertama sama sampel kedua yang sampel pertama itu beragam ya kan. IP-nya dari 2 sampai 4. Yang kelompok sampel dari yang kedua sangat ini apa namanya? Mirip ya IP-nya. Itulah yang konsep yang mendasari tentang standar error ya. Jadi makin kecil standar errornya berarti makin angka yang keluar di min itu makin makin bagus ya mewakili data. Makin apa namanya SE-nya makin besar berarti makin kemungkinan makin nggak sesuai atau nggak apa namanya nggak begitu mencerminkan keadaan datanya kan gitu ya. Nah, ini gampangannya SE itu dihitung dari standar deviasi dibagi akar N ya. Standar deviasi itu akar varians ya kan. Varians itu kuadrat selisih data dengan rata-ratanya terus dibagi dengan banyaknya data ya. Moga-moga nggak bingung ya karena nggak saya tulis ya, karena dianggap selesai. Oke, bisa kita hitung ya kalau mau. Bisa menghitung SE-nya ya. Ais, kok ini. Bisa menghitung SE-nya ya. Jadi standar deviasi bisa kan ya. Jadi kalau kita mau nulis ya di sini bisa nggak ya coret ya? Oke ya. Jadi eh, rata-rata ya. Sama ya ini ya. Rata-ratanya 3. Ini 3 ya kan. Kalau ditanya variansnya ya. Variansnya itu kan berarti eh, masing-masing data
selisihnya dikuadratkan ya. Berarti 2 min 3 min 1 kuadrat 1. 3 min 3 0 kuadrat 0. 4 min 3 1 kuadrat 1. Jadi jumlahnya adalah 1 plus 0 plus 1 2 ya kan. Nah, kemudian eh, untuk standar deviasinya kan, sorry, variansnya kan dibagi dengan N-1 ya. N-nya 3 bagi 1, sorry, min 1 ya, jadi 2. Berarti tadi kan 2 ya. 2 dibagi 2 1. Ya, jadi variansnya 1. Ya. Standar deviasi adalah akar varians kan ya. Akar varians berarti akar 1 1 ya. Jadi SD-nya sama dengan 1 ya. Yang pertama. Oke. Yang kedua ya. Kita hitung variansnya ini tadi kan 1 ya. 1. Kemudian yang kedua variansnya berapa? 2,9 min 3 min 1 min 0,1 ya kan? Kuadratnya 0,01. Kemudian 3 min 3 0, kuadratnya 0. 3,1 dikurangi 3, 0,1, kuadratnya 0,01. Jumlahnya 0,02. Ya. Dibagi dengan N-1. 3 min 1, 2. 0,02 dibagi 2, 0,01. Ya. Berapa SD-nya? SD itu akar varians ya, menjadi 0,1. Kan gitu ya. Akar N-nya berapa? 3 ya. Berarti satunya sepertiga, satunya 0,1 bagi 3. Berarti 0,3 kira-kira ya. 0,3 yang bawah adalah 0,03 ya. Berarti SE dari data kedua atau sampel kedua itu kecil ya. Makin kecil SE-nya, dia makin bagus, berarti makin akurat, makin mendekati ininya nilai min-nya ya, kebanyakannya data ya. Oke, jadi bisa kita hitung sendiri kalau mau ya. Mudah ya. Oke. Nah, di sini kita berhadapan dengan konsep tentang pemodelan ya, pemodelan matematika dan statistika. Ya, ini supaya ada nyambung ya dengan angka persen-persen itu ya. Jadi kalau matematika itu biasanya berpikirnya adalah eh, datanya didekati, kesimpulannya pasti. Ya kan? Kalau statistik data dianggap sebagai realitas, kesimpulannya adalah mengandung ini apa namanya relativitas. Ya, jadi kalau statistik kan ketemu rumusnya, ya pasti kalau rumus kan ya. Kalau rumus berarti kalau dimasukkan pasti keluar angka yang sama ya. Masalahnya datanya didekati ya kan. Jadi realitasnya didekati sehingga kita bisa bilangnya kalau begini gitu kan ya. Kalau statistik berdasarkan data, jadi data dianggap sebagai realitas, maka kesimpulannya mengandung tingkat kesalahan. Ya, jadi pendekatan pada solusi dengan data pasti. Kalau matematika yang didekati adalah eh, realitas ininya ya, datanya, realitas datanya, sedangkan kesimpulannya pasti. Ya, tapi tidak apa-apa. Nah, ini kalau dalam sudut pandang statistik ya, itu ada keyakinan 90% ya, atau errornya 10% ya. 95% dan 99% ya kan. Inilah angka-angka yang sering dikeluarkan ya atau sering dipakai ya. Jadi artinya kalau keyakinan 90% maka kita bisa mengatakan bahwa kemungkinan kejadiannya itu 90%. Nah, 10%-nya mungkin nggak kayak gitu ya. Nah, itu apa namanya cara apa namanya memandang tentang solusi dari statistik ya. Nah, ini contoh ya, IPK mahasiswa tadi ya. Berarti bisa dihitung ya. Ya.
Oke, sekarang yang kedua ya, estimasi rentang. Jadi estimasi rentang itu perkiraan eh, mahasiswa ITS di mana. Ya, tadi kan sudah tahu ya, rentangnya 90%, 95%, 99%. Ya, kalau rentang 90% itu kita bisa bilang ya 90% mahasiswa ITS ada di situ gitu ya. Gampangnya gitu bahasanya ya. Nah, kita bagian kedua ini ya. Nah, paling mudah itu menukar rentang dengan cara apa? Rata-rata, kemudian plus minus Z SE ya. Z itu standar baku dari distribusi normal ya. SE itu apa namanya? Standar error ya. Jadi SD per akar N. Jadi kalau kita punya hitungan ya dari 15 data itu ya, kita bisa menghitung dari perkiraan dari X-nya ya. Rentangnya berapa sampai berapa. Baik, berikutnya adalah ini ya, apa namanya? Yang kita diskusikan kemarin ya. Ini salah satu contoh ya di bukunya Johnson dan Bata Karya ya. Itu cara menghitung atau cara menentukan besarnya sampel. Ya. Jadi ada Z, ada sigma, ada D. Ya, D itu distance atau difference ya, perbedaan. Oke, ini sama dengan tadi ya. Tapi kita lihat dalam tabelnya ya, angkanya. Jadi kalau kita bicaranya tentang 90%, maka kita punya alfanya segitu ya. Atau tingkat apa namanya? Berapa eh apa pada ininya ya, pada apa? Kurva normal bakunya ya. Jadi kalau kita tanya Z alfa per 2 itu kan gitu ya. Jadi Z alfa per 2-nya berapa? Atau Z alfanya berapa gitu ya. Jadi kalau 90% nilai Z-nya 1,645 ya. Kalau 95% Z-nya 1,96. Z itu ini ya, yang tadi mana? Kok hilang? Nah ini ya. Jadi Z itu ini ya. Duh, kok kak? Ini ya Z. Hmm. Oke, ada pertanyaan tentang ini? Jadi kita paling tidak sudah bisa mengetahui tentang apa namanya estimasi ya, titik dan rentang. Oh, silakan Mas Iskandar ya. Ya, izin bertanya, atau di kemungkinan dan tingkat kesalahan ini, cara kita menentukan kita mau 99% atau 95% atau 90%-nya itu gimana ya, Pak? Oh, itu tingkat toleransi ya kan. Jadi yang menentukan adalah stakeholder. Ya Pak Direktur atau siapa gitu ya, yang memang dia inginnya gitu ya, keinginannya dulu ya kan. Berapa toleransinya yang kita miliki? Ya mungkin saya kadang kalau apa namanya ilustrasi sederhananya kan gitu ya. Kalau kita punya apa namanya, kita membeli jeruk gitu ya. Misalkan ya, kalau kita membeli 20 butir jeruk, kalau kita tidak ingin ada satupun yang kecut, ya. Jadi kalau kita beli jeruk harus manis semua. Ada satu saja yang kecut, kita sudah jengkel dan marah-marah gitu ya. Itu berarti toleransi kita adalah lebih kecil daripada 1/20.
Ya, 1/20 0,5 ya, 5% ya. Berarti toleransi kita itu sebenarnya nggak sampai 5%. Ya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan ya kita membeli jeruk ya, kalau yang jeruknya satu kecut nggak apa-apa ya. 19 manis satu kecut kita fine-fine saja ya. Kalau dua kita sudah marah ya. Berarti kita kan 1/20, 5% ya kan toleransi kita. Begitu juga kalau 20 jeruk tadi kita dua yang kecut masih oke menurut kita. Itu oke lah gitu ya. Kalau tiga kita sudah marah ya. Berarti 2/20 kira-kira 10% ya. Nah, itu berarti 90% itu ya 1 - 10% tadi ya. 100% - 10% tadi. Nah, itu tergantung dengan stakeholdernya, pemilik dari masalah, ya kan? Jadi kita ingin membuatkan model perusahaan apa ya? Berarti direkturnya, gitu kan ya? Itu eh tingkat toleransi itu ditentukan ya. Nanti coba kita bahasnya dalam uji hipotesis ya. Itu dijelaskan di situ. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lain. Ya, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Nah, uji hipotesis sebenarnya. Di uji hipotesis sebenarnya adalah yang namanya hipotesis itu eh, bisa berupa klaim, bisa berupa tuduhan, atau apa ya, suatu pernyataan gitu ya, kan gitu. Jadi hipotesis itu adalah sebuah pernyataan tentang keadaan umum. Misalkan apa? Ada pejabat yang mengatakan tingkat kemiskinan di Indonesia itu kurang dari 10%. Nah, itu namanya hipotesis. Itu bisa kita uji. Apakah pernyataan pejabat ini benar apa nggak benar, gitu ya. Apalagi eh, Indonesia nanti apa namanya pada 2 bulan lagi misalkan ya, ekonomi Indonesia akan naik pesat, gitu ya. Nah, itu kalau itu belum bisa diuji karena Pak, naik pesat itu tidak ada angkanya. Pesat itu apa? Misalkan pesat itu didefinisikan sebagai di atas 10% ya pertumbuhannya. Berarti kita bisa kita uji, kan gitu ya. Jadi hipotesis adalah semua sebuah pernyataan ya, baik klaim ataupun tuduhan. Ya, misalkan ada yang nuduh Indonesia itu apa namanya tidak punya program atau kurang care dengan lingkungan, misalnya gitu ya. Nah, kurang care itu apa ukurannya? Kalau bisa diangkakan, bisa kita uji hipotesis itu benar apa nggak benar, gitu ya. Atau Indonesia itu terlalu toleran terhadap pelanggaran HAM, misalnya gitu ya. Ya, itu lebih berat lagi, harus definisikan dulu kan ya, apa itu melanggar HAM, kemudian toleransinya di mana, ya toleran seperti apa kan gitu ya. Misalkan adalah yang disebut dengan apa namanya pelanggaran HAM itu eh, pembunuhan atau apa namanya menghilangkan nyawa itu kurang dari 1/1 juta penduduk misalkan. Jadi harus ada definisi dulu hipotesis itu ya sebelum kita bisa uji. Kalau nggak ada angkanya kita sulit ya kan untuk mengujinya ya. Kalau pernyataannya itu enggak begitu jelas ya susah ya. Kayak tadi misalkan 2 bulan lagi ekonomi Indonesia akan meroket. Lah meroket itu apa gitu ya. Harus harus jelas ya. Kalau enggak kita kesulitan ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, uji hipotesis itu biasanya dinyatakan dalam bentuk 7 ya. 7 langkah ya. Yang pertama adalah kita menentukan hipotesisnya ya. Jadi klaim atau pernyataannya harus ada dulu. Kalau nggak ada klaim atau pernyataan, kita nggak bisa uji. Karena yang kita uji memang pernyataannya kan gitu ya. Yang kedua adalah menentukan alfa atau tingkat toleransi. Ya, jadi tingkat toleransi itu ditentukan ya, karena sensitivitas orang beda-beda gitu kan ya. Kita ingin sekian.
toleransinya ya. Makin besar toleransinya, maka makin tidak akurat ya kan. Dalam artian eh, kemungkinan salahnya besar gitu ya. Yang ketiga adalah menentukan statistik uji ya. Statistik itu atribut dari sampel ya. Jadi kita harus tentukan dulu apakah rata-ratanya atau sebarannya atau proporsinya dan seterusnya ya. Jadi kita tentukan dulu eh, yang jadi ininya, yang jadi fokus dari riset atau diskusi kita ya. Jadi kalau misalkan tadi tentukan ada yang mengatakan misalkan Pak Rektor mengklaim bahwa rata-rata IPK mahasiswa ITS 3 ya itu bisa diuji kan ada angkanya itu ya. Maka kita pertama menentukan dulu sebenarnya pernyataan Pak Rektor itu bisa dianggap benar itu pada tingkat berapa, ya kan? Jadi kalau misalkan 95% ya untuk mahasiswa ITS, berarti ya kita tulis aja 95 kan ya. Oke, yang keempat adalah daerah penolakan. Daerah penolakan berarti pada area yang mana maka pernyataan tersebut disanggah. Jadi pernyataan tersebut dianggap disanggah atau dianggap tidak benar ya. Cara membuktikannya dengan dia di daerah penolakannya ya. Daerah penolakan ada tiga ya, bisa di kiri, bisa di kanan, bisa di kiri dan kanan ya. Tergantung dengan uji hipotesis ya. Jadi hati-hati ya. Kalau uji hipotesisnya sudah kita tentukan, maka kalau gagal atau berhasil itu salah satunya tentukan oleh uji hipotesis ya. Seperti langkah keempat tadi ya. Menentukan daerah penolakan tergantung hipotesisnya, ya kan? Itu kiri kanan atau kiri kanan, ya. Nah, berikutnya estimasi ya. Setelah selesai, kita hitung datanya. Jadi yang dihitung datanya, ya. Kalau hipotesis tadi adalah populasinya, ya. Selesai kita hitung, maka kita bisa membuat kesimpulan, ya. Kesimpulannya itu handulnya ditolak, ya. Atau handulnya gagal tolak ya atau diterima gitu ya. Terakhir adalah interpretasi. Bagaimana membahasakan hitungan itu dikembalikan kepada persoalan. Ya, misalkan persoalannya adalah apa namanya eh, masalah IPK misalkan ya tadi ya IPK-nya lebih dari minimal 3 atau rata-rata IPK 3 gitu ya. Nah, kalau kita sudah apa namanya ada ini ada estimasi hitungannya ya. Nanti kita bisa buat kesimpulan ya. Berdasarkan perbandingan angkanya, baru Anda bisa cerita tentang kesimpulannya. Ya. Ada pertanyaan tentang ini? Gak ada ya? Baik, selanjutkan. Langkah pertama ya, penentuan Hanul dan H1. Jadi Hanul itu adalah kondisi mula-mula status quo, bisa klaim atau tuduhan atau stigma ya. Nah, H1 itu biasanya yang akan kita uji ya. Maka eh, nanti setelah ketemu ya kesimpulannya, maka akan ada ini apa namanya matrik dari kemungkinan salah tuh ya. Ada yang sebenarnya, ada yang merupakan hasil perhitungan kemudian
putuskan. Ya. Nah, misalkan sebenarnya ya, handulnya benar. Keputusannya handul benar. Berarti apa? Match ya. Atau true, true apa namanya? Positif, apa namanya? Oh, bukan ya. Jadi dia adalah kesamaan di handulnya ya. Kemudian bisa juga terjadi handulnya benar, tapi keputusannya H1-nya benar. Ya. Nah, itu yang disebut dengan alfa. Ya. Tingkat kesalahan ya. Menolak handul ya pada saat handul benar. Ya. Atau menerima H1 saat handul benar. Yang ketiga adalah ya, kalau sebenarnya H1 yang benar, ya, padahal keputusannya handul yang benar, maka itu adalah kondisi kedua yaitu beta ya. Tingkat kesalahan alfa dan tingkat kesalahan beta. Nah, kalau apa namanya? eh Sebenarnya H1 yang benar, kemudian di keputusannya H1 yang benar. Ya, itu adalah eh ya disebut juga valid ya, sama soalnya ya, antara keputusan dengan sebenarnya. Nah, beta dan alfa itu tidak bisa dikecilkan dua-duanya. Dalam artian dia sering bertentangan ya. Kalau alfanya dinaikkan, kalau alfanya diturunkan, alfanya ditekan, betanya naik, ya kan? Kalau betanya ditekan, alfanya naik, ya seperti itu. Jadi dicari titik kesetimbangan di mana alfa dan beta itu cukup kecil, ya. Kalau kita berharap sangat kecil ya, sehingga ini ya, apa namanya, eh, sampai apa terlalu kecil, ya, maka betanya bisa naik ya, dengan sendirinya. Oke. Nah, kemudian kalau kita sudah ke uji hipotesis, berarti kita ke ini apa namanya beberapa kemungkinannya ya. Misalkan tadi kita bahas untuk satu populasi ya. Berarti kita lakukan uji min, uji proporsi sama uji varian ya, tergantung dengan kasusnya. Ya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan? Ada Pak. Silakan. Kalau uji varian satu populasi itu kayak gimana Pak ya? Dan uji proporsi contohnya gitu maksudnya Pak. Uji Contoh varian satu kasusnya gitu. populasi. Sama Oke. sama proporsi itu juga. Saya nggak Oke, kebayang ya. gitu. Oke. Itu misalkan apa namanya? Kita ingin mengambil sampel ya. Eh, Nanti contohnya ada sebenarnya di belakang, tapi tidak apa. Misalkan kita ingin melihat ya, eh, apakah apa namanya eh, keragaman atau pemahaman mahasiswa di kelas itu eh, kalau mata kuliahnya beda itu beragam enggak ya? Mungkin saja kan dalam satu mata kuliah cenderungnya hampir sama kemampuan pemahamannya ya. Dalam mata kuliah lain bisa jadi sangat menyebar gitu kan ya. Ada yang benar-benar paham tapi ada juga yang benar-benar nggak paham misalkan gitu ya. Menyebar ya. Tapi kalau hampir sama itu ya paham gitu saja ya, tapi nggak sampai benar-benar paham ya. Tapi semuanya hampir segitu ya. Kalau nggak paham ya nggak paham dikit-dikit aja. Tapi intinya dia sebagian besarnya paham ya. Tapi juga nggak ada yang sampai ekstrim apa namanya pemahamannya sangat kuat misalkan gitu ya. Itu namanya uji proporsi, uji varians satu populasi ya. Jadi populasi yang sama kita ingin menguji tentang eh, kesamaan variansnya. Ya. Kalau proporsi itu ini contohnya ya.
kita melihat ya, di satu daerah itu misalkan ada eh, proporsi jumlah orang miskin ya misalkan ya, atau yang di bawah garis kemiskinan ya. Bisa jadi dalam populasi yang sama itu kita punya ukuran yang berbeda, ya kan? Misalkan sekarang dengan tahun lalu, berarti kan sebenarnya satu populasi ya, tapi beda waktu ya. Atau hal-hal yang lain ya, itu bisa diinikan. Atau kita ingin lihat ya, berapa persen yang lulus kalau mata kuliah tadi ya, berapa persen yang lulus untuk mata kuliah A dan mata kuliah B. Ya, kita bandingkan antara persen lulus mata kuliah A dan persen lulus mata kuliah B. Itu kan proporsi ya, karena bentuknya persen. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kasih banyak, Pak. Cukup. Ada lagi? Cukup ya? Cukup, Pak. Terima kasih, Tambahan Pak. apa? Oke, oke. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini contoh untuk uji ya. Nah, kalau uji min itu statistiknya X bar min mu per SE ya. Kalau sambalnya kecil. Kenapa kok dibedakan ya sambal kecil sambal besar? Karena normal yang kecil itu tidak normal ya, sehingga didekati dengan T. Jadi seperti itu aja kalau mau ngitungnya. Contohnya ini ya. Oh, belum saya hapus ya. Saya hapus dulu ya. Hilang, sebentar. Saya hapus semua ininya ya. Lupa, belum. Oke, saya share screen lagi biar bersih ya. Oke, ada pertanyaan? Coba direnungkan sebentar ya. Kemudian buat H0 H1 ya. H0 H1 dulu ya ditentukan. H0-nya apa? Satu. Berpikir ya 1 sampai 2 menit aja ya. Habis itu ditentukan ya setelah ini.
Sudah bisa. Ada kesulitan enggak buat H0 H1? H0-nya jumlah bakteri di bawah 200, Pak. H1 jumlah bakteri di atas Apa-apa, Mah? 200. Satu-satu. H0-nya aja nggak apa-apa. H1 otomatis kan ininya bisa disesuaikan. H0-nya apa? H0-nya jumlah bakteri di bawah 200, Pak. H0-nya bakteri, jumlah bakteri di bawah 200 gitu ya. Iya, Pak. Ada yang lain? H0-nya Oke, Pak. Menurut jumlah saya bakteri di atas Nolnya di 200. atas 200. Enggak dengar. Jumlah bakteri di atas 200. Iya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? sungai keruh dan mengandung bakteri, Pak. Oke. Ya. Ada lagi yang lain? Air sungai tidak sehat, Pak. Ada lagi yang keempat? Gak ada. Jumlah bakteri Jadi, dalam ya, ada lagi. jumlah bakteri di Sungai ITS per milimeter persegi kurang dari 200 Meter kubik ya, meter. milimeter atau meter kubik, Pak? Kurang atau lebih? Kurang dari 200. Kurang dari Kurang sama ya. dengan 200. Apa? Kurang dari? Kurang dari sama dengan 200, Pak. Oke. Jadi kurang dari sama dengan ya. Ya. Tadi ada yang menggunakan kurang dari, ada yang menggunakan lebih dari. Oke. Ada lagi yang lain? Jumlah bakteri kurang 200 sehat untuk H0, untuk H1 jumlah bakteri kurang 200 tidak sehat. Nolnya sehat ya. Ya, H1-nya tidak Oke. sehat. Kurang dari 200 gini ya. Betul, Pak. Oke. Ada yang lain yang kira-kira menganggap belum terwakili oleh jawaban itu? Nah, di sini eh, jadi kita melihatnya ada dua cara ya. Yang pertama itu bisa lihat dari kondisi mula-mula, bisa juga dilihat dari apa namanya tujuannya gitu ya. Nggak apa-apa ya, bisa dari dua itu. Nah, kalau kita anggap dari tujuan berarti dia adalah apa? Keruh tadi ya, berarti lebih dari 200 ya kan. Tapi kalau kita lihatnya dari apa namanya, biasanya paling mudah itu dari kondisi mula-mula. Ya, kondisi mula-mulanya itu apa? Ya, baru kita buktikan apakah benar apa enggak kan gitu ya. Jadi kondisi mula-mulanya apa itu yang penting ya. Jadi apa namanya? Nah, kondisi mula-mulanya apa itu yang penting ya, yang harus kita definisikan ya. Jadi kalau misalkan kita menganggap bahwa kondisi mula-mulanya adalah sungai itu tidak ada pencemaran, ya, sebagaimana sungai-sungai yang lain, misalnya gitu ya. Umumnya misalkan tidak ada pencemaran, maka handle-nya adalah kurang dari 200, ya kan. Jadi harus ditentukan dulu ya. Yang disebut dengan mula-mula seperti apa? Sebentar.
Maaf ya, nih baterainya hampir habis. Oke, jadi itu ya yang kita harus apa namanya lakukan ya. Jadi kita harus menentukan umumnya atau apa namanya kondisi mula-mulanya seperti apa kan gitu ya. Itu yang lebih sesuai ya. Baru ujinya menggunakan data kan gitu ya. Oke, nah di sini ya tentukan hipotesis gitu ya. Misalkan Hanulnya air sungai tercemar. Ini adalah kalau kita menganggapnya bahwa eh, kondisi mula-mulanya adalah tercemar kalau gitu ya. Jadi sungai di Surabaya ya kayak gitu tercemar semua misalkan gitu kan ya. Jadi statement tentang kondisi mula-mula itu yang penting ya. Karena kalau terbalik ya sebenarnya ini ya apa namanya nanti yang diuji terbalik kan gitu ya. Karena paling mudah gini ya, lebih mudah mana me- menguji bahwa tercemar atau nggak tercemar ya. Yang diuji biasanya di H1-nya yang jadi sasarannya ya kan. Berarti kalau ini misalkan oh saya ini kan ya soalnya oh kan ya. Jadi yang penting di sini ya. Jadi apakah dia ini ya lebih mudah mana kita membuktikan bahwa air eh, sungainya tercemar atau tidak tercemar? Lebih mudah mana? Cemar, Pak. Apa? Lebih mudah yang tercemar, Pak. Cemar. Lebih mudah membuktikan tercemar ya. Betul. Kalau membuktikannya itu tidak tercemar, sulit, ya kan? Berarti kalau kita membuktikan air tidak tercemar, berarti setiap airnya nggak ada yang tercemar. Kalau kita bilang air tercemar, mungkin satu dua sampel tercemar kita bilang tercemar semua, gitu kan ya. Berarti ini harusnya air sungainya tidak tercemar, gitu kan ya. Ini air sungai tidak tercemar, ya. Atau apa tadi? Eh, Sehat, Pak. nah, kok gini? Jadi yang dibuktikan di H1 ya. Jadi yang dibuktikan itu H1-nya ya. Jadi setelah kita bisa menentukan Hanul H1 ya, berdasarkan apa namanya kesulitan mana yang dibuktikan tadi ya, maka eh, Hanulnya bisa kita tulis ya. Jadi salah satu patokan adalah Hanul itu selalu mengandung sama dengan ya. Kalau Hanul tidak mengandung sama dengan pasti salah ya kan. Jadi bisa begini ya, Hanul mu sama dengan 201. Atau tadi apa? Ini balik ya. Harusnya tadi gini ya. Karena kan kurang ya. Bakteri kurang dari 199 ya. 200. 200. 200 ya. Ini lebih besar ya. Oke, ya. Jadi eh disebut tidak tercemar itu kan tadi kan definisinya ya. Kurang dari sama dengan 200 gitu ya. Berarti eh Hanulnya kurang dari sama dengan 200 gitu ya.
ini uji apa? Uji mean, proporsi, atau variance. Maka yang disebut dengan uji mean ya. Jadi kita ingin melihat besaran data kan ya. Kalau proporsi itu ini apa namanya persentase atau dia bagian dari apanya ya. Tapi kalau kita bilang varian berarti sebaran kan gitu ya. Nah, berarti ini maksudnya uji min. Berarti mu sama dengan 200 atau mu kurang dari sama dengan 200 ya. Sedangkan H1-nya itu adalah mu lebih dari 200. Jadi H1 itu lawan dari H0. Dia harus eh, saling asing ya, sama sekali tidak boleh ada yang sama ya. Jadi kalau ini di bawah 200 berarti kan 0, 1, 2 sampai 200 kan ya. Kalau lebih dari 200 berarti kan berapa? 201, 202, 203 gitu ya. Jadi memang jumlah bakterinya tidak ada yang masuk kategori definisi sungai tercemar sekaligus sungai tidak tercemar ya. Dia harus pada satu pihak ya, nggak bisa ada di dua-duanya. Nah, kalau kita perhatikan maka di dalam handul itu selalu mengandung sama dengan. Berarti apa? Sama dengan boleh ditulis, lebih besar sama dengan boleh, kurang dari sama dengan juga boleh. Ya, tergantung dari keadaan ya. Jadi kalau konteksnya itu handulnya adalah sungai tidak tercemar, berarti dia kurang dari sama dengan 200. Ya kan? Nah, H1 tidak boleh mengandung sama dengan. Berarti tidak sama dengan lebih besar atau lebih kecil. Ya. Jadi tanda handul H1-nya hanya itu yang dibolehkan ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Izin Pak, Oh, mau tanya Pak. silakan Mas Reza. Iya masih ini Ya. Pak, masih agak bingung. Berarti kalau dari case-nya tadi itu sebenarnya dari statement-nya kita itu mendefinisikan H1 dulu ya sebelum H0 ya. Karena kan case-nya tadi kan aktivis itu kan mengatakan bahwa tuduhannya itu yang tadi saya tangkap sebenarnya mengatakan keruh. Jadi kita harus eh, mengujinya apakah benar keruh. Berarti kan itu H1 ya Pak. Lalu kita lawan jadi H0 kontranya gitu atau seperti apa Pak ya? Mohon ini Pak. Tidak masalah. Yang intinya tuh ini apa namanya? Eh, yang mana yang bisa diuji, yang lebih mudah diuji, ya. H1 itu bisa diuji. Jadi ujinya pada H1. Ya. Jadi yang diuji di H1. Makanya H1-nya itu yang bisa diuji. Kalau tidak tercemar, gimana ngujinya? Berarti setiap air itu di seluruh dari dari hulu sampai hilir tidak ada yang tercemar itu kan ya. Kalau tercemar kan mudah. Satu saja sampel tercemar kita bilang tercemar. Ya. Kalau tidak tercemar berarti tidak ada bagian air yang tercemar. Harus dicoba yang atas, yang bawah gitu kan ya. Yang dekat dekat lumpur itu misalkan ya, sama yang permukaan, yang tengah gitu kan, di hulu hilir dan semuanya kan semua titik dicoba. Lebih susah kalau bisa ya kan. Jadi menguji ketidaktercemaran itu lebih susah daripada menguji ketercemaran. Makanya nanti nyebutnya adalah dalam kesimpulan apa? Tidak cukup bukti kalau sungainya tercemar. Bukan mengatakan sungainya tidak tercemar. Ya. Kalau mengatakan sungai tercemar harus menunjukkan apa buktinya. Karena dalam apa namanya uji hipotesis ini kita ujinya satu sisi saja, ya kan? Bukan dua sisi, bukan dua-duanya diuji. Jadi kalau satu satu bagian diuji, maka kita mengatakan cukup bukti atau tidak cukup bukti H1-nya, gitu kan ya. Katakanlah H1-nya adalah sungai tercemar, maka pernyataannya nanti di akhir harus cukup bukti sungainya tercemar atau tidak cukup bukti sungainya tercemar. Tapi tidak ada pernyataan sungainya tidak tercemar. Bahaya, karena itu harus menunjukkan, harus buktikan, ya kan?
Jadi hanya disebutkan tidak cukup bukti sungainya tercemar. Atau cukup bukti sungainya tercemar. Ya, ada pertanyaan tentang ini lagi? Pak Mungkin Tok, ada yang belum paham. iya, Silakan. Pak Tok, saya masih agak bingung ini mengenai menentukan H1 H0. Berarti kalau dari penjelasannya Pak Tok itu apakah bisa disimpulkan Pak untuk menentukan H1 itu berarti eh, yang bisa kita uji itu eh, H1 ya berarti ya? Ya, Atau gitu ya Pak Tok ya? betul, betul, itu betul. Kondisi mula-mulanya H0. Tapi dengan kata lain ya, versi praktisnya ya, yang bisa diuji H1. Ya, karena kita nggak menguji H0. Oke, ada lagi? Mohon maaf Pak, mau Baik. Oh, bertanya. ada lagi. Silakan. Ya, ini kan tadi kan teman-teman ada yang masih kebingungan terkait H0 dan H1. Saya mau tanya ini sih Pak, apabila suatu kondisi yang H0 itu positif dan H1-nya itu negatif, maksudnya kondisinya itu tidak, yang H0 itu baik dan H1-nya itu tidak baik, itu apa bisa dibilang seperti itu ya Pak? Jadi kita menguji yang Oh, tidak baiknya gitu. bukan. Bukan Oh baik gak bukan. baik. Tapi bisa diuji apa nggak bisa diuji. Oh oke. Jadi masalahnya kalau kita H0, kesulitan mengujinya. Kalau kita menguji sungai tidak tercemar, berarti di seluruh bagian sungai itu harus tidak boleh ada yang tercemar. Kalau menguji tercemar mudah, satu saja, satu sampel saja tercemar, kita bilangnya tercemar, gitu kan ya. Jadi lebih ke kemudahan menguji. Kalau susah diuji atau tidak bisa diuji, ya jangan diuji. Karena kita habis habis resources nanti, tenaga, waktu, dana, gitu kan ya. Jadi kita cari yang mudah diuji di H1. Ya, Terima kasih Pak. ya sama-sama. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Nah, kalau H0 H1 sudah selesai, yaitu me, apa namanya, yang bagian mudah diuji di H1 ya, maka kita bisa meneruskan ke bagian 2, yaitu menentukan tingkat kesalahan yang ditoleransi ya, atau alfa. Berapa alfanya? Ya, itu tergantung dengan stakeholder ya kan. Kalau kita posisinya sebagai konsultan atau sebagai yang menghitungkan atau yang membantu risetnya, maka kita nggak ikut menentukan. Tapi kalau kita yang sebagai penentunya toleransi itu ya kita yang menentukan. Jadi alfa itu bukan dihitung, ya kan, tetapi ditentukan ya. Jadi di sini tidak ada salah benar ya kan. Ya yang penting harus ada angkanya ya. Kalau salah kalau nggak ada angkanya, kalau ada angkanya benar ya kan. Masalahnya nanti apakah angka itu mewakili yang kita kehendaki itu saja ya. Jadi kalau 5% itu dengan kata lain bahwa kebenaran dari uji kita itu 95% ya. 5%-nya adalah kesalahan ya. Pak, atau Ya, alfa 0% boleh ya nggak? alfa 0%. Tidak mungkin kalau orang Jadi, statistik bilang. jadi kita ya paling minim 1% tadi ya Pak ya, seperti distribusi Oh, tadi jadi bukan. 3,99 Bukan 0,0 bisa. 0,0 bisa. pokok mendekati 0. 0,01 bisa kan? Atau ya mendekati 0. 1/1 juta bisa. Di perusahaan apa namanya elektronik ya di Jepang itu mereka menetapkan alfanya 1/1 juta. Karena kalau komponennya itu sampai 200 misalkan ya, kan itu jadi besar nanti. Banyak yang reject nanti kalau alfanya terlalu besar. Ya.
Jadi 0,01 gitu ya. Nanti kalau itu kan satu komponen, kalau sudah jualnya dalam bentuk rangkaian, itu menjadi kan sekian apa namanya sekian banyak ya dikalikan gitu kan ya. Kalau kita hitung probabilitasnya ya. Jadi kalau apa namanya satu itu 0,0 sepersatu juta ya. Berarti kalau dia dirangkai secara series gimana? Kalau dirangkai secara paralel gimana ya? Nanti pasti naik angkanya ya kan. Dan itu kalau cuma dua komponen. Kalau 100 komponen, ya berarti makin besar lagi kan ya. Makanya untuk mendapatkan alfa yang tidak terlalu besar pada sirkuitnya, maka per komponennya ditekan sampai 1/1 juta. Jadi kalau dikeluar dari pabrik ya, dari 1 juta komponen hanya boleh satu yang error, ya nggak benar ya. Jadi kalau di sampling dapatnya itu lebih dari 1/1 juta, misalkan dari 1 juta komponen itu ada dua yang error, ditolak itu. Berarti mesinnya masih nggak benar untuk menghasilkan komponen itu ya. Oke, lanjutkan lagi ya. Jadi yang kedua itu alfa ditentukan. Jadi berapa toleransi kesalahan yang diizinkan, ya kan? Kalau yang kayak kasusnya jeruk tadi ya, kalau kita legowo nerima 2 jeruk yang kecut dari stik 20 yang kita beli, berarti toleransi kita di angka 10%, ya kan? 90% ininya, apa namanya, satu min alfanya, alfanya 10%. Ya. Kalau 2020 jeruk yang kita beli, kita dapat satu aja udah marah, ya berarti kurang dari 5% itu, ya kan? Tingkat alfa kita, ya. Baik, yang kedua mudah ya, karena menentukan saja. Nanti kita tunjukkan di akhir nanti bagaimana prosedur itu diintegrasikan dalam program statistiknya di software, ya. Diceritakan saja mungkin ya, bukan ditunjukkan. Nah, yang ketiga adalah uji hipotesis ya. Jadi uji hipotesis itu adalah pernyataan umum untuk populasi kita bandingkan dengan data. Ya, jadi datanya kita hitung. Nah, karena sampel kita itu sedikit ya di sini ya, kurang dari 30% ya, kurang dari 30 ya. Ini kan hanya berapa? 10 ya sampelnya. Kurang dari 30, berarti normal nggak bisa. Memang distribusi normal itu umumnya oke ya, tetapi dalam kasus kita nggak bisa kurang dari 30 kok ya. Kalau kurang dari 30 kita gunakan T yang kecil. Karena kalau kita paksa normal nanti ada yang nggak terisi, jadi nanti bukan normal ya kan. Nah, mengapa angkanya 30 ya? Itu nggak bisa dijawab itu ya. Angka ajaib ya, angka yang ditentukan nggak tahu gimana caranya ditentukan. Ada yang bilang bahwa 30 itu adalah apa namanya jumlah baris dalam satu halaman buku ya. Jadi kalau lebih dari satu baris ya normal. Kalau masih satu baris gunakan T saja gitu ya. Ya itu hanya ini saja ya. Hanya apa namanya penafsiran ya. Artinya memang nggak ada keterangan secara pasti ya. Kenapa kok 30 gitu ya. Kalau kurang dari 30 normal sudah bisa lagi nggak bagus ya gunakan T. Ya nggak tahu ya. Yang ada yang bilangnya karena halaman ya. Jadi dalam satu baris ada dalam satu halaman ada 30 baris. Berarti kalau nggak sampai 30 baris maksudnya ya. Kalau 30 baris sudah pindah ke sebelah ya ke halaman berikutnya, ya itu berarti sudah normal, sudah banyak ya. Kalau kurang dari 30 berarti masih satu halaman cukup, ya berarti masih sedikit datanya, gitu kan ya. Jadi tidak ada alasan secara apa namanya matematis ya. Karena itu sebenarnya memang benar ya, kalau datanya kecil, meragukan disebut normal. Karena apa? Nanti proporsi dari data yang seharusnya ada, tiba-tiba nggak ada karena terlalu kecil, gitu ya. Makanya kalau apa namanya, ini mirip ya dengan
kalau yang paling populer di Indonesia itu kan sekarang ya lagi apa namanya jadi pembicaraan itu kan masalah pemilu ya. Cawapres ganti aja sudah rame gitu ya. Padahal belum tentu kepilih juga gitu ya. Jadi apa namanya sudah diramein dulu. Nah, jadi sini maksudnya seperti itu. Jadi survei misalnya gitu, sama kan ya. Survei partai-partai ya. Berapa perolehan partai-partai pada 2024 ya. Ya susah. Kalau menurut saya di yang dapat di atas 10% itu cuma berapa gitu ya. Tiga atau dua atau berapa gitu ya. Nggak banyak kan ya. Sebagian besarnya itu kecil-kecil kan di bawah 10%. Lah kalau di bawah 10% itu nanti kalau errornya katakan 5 anu ya, tingkat kesalahannya 5%, berarti apa? Katakanlah 9% atau 8% ya. 8% kurangi, oh saya buat ekstrim saja. 5 ya, dapat 5% ya suaranya. Kalau tingkat kesalahan 5%, berarti 5% kurang 5% bisa nol ya kan. Dia nggak dapat apa-apa bisa. Dia juga dia 10% ya kan. Dia masuk partai yang besar gitu kan ya. Ya jadi susah. Jadi kalau apa namanya perolehan persentase suaranya itu kecil, tingkat kesalahan dibanding perolehan perkiraan itu menjadi terlalu besar. Ya, konsepnya mirip dengan itu standar error itu ya. Jadi makanya kalau partai-partai kecil itu ya, yang terima nasib bahwa ramalan dari survei itu sering meleset. Ya, karena memang apa besarnya tingkat error ya alfanya itu dibanding perolehan suaranya itu kadang-kadang besaran alfa ya kan nggak mungkin juga negatif ya. Pemilu dapat suaranya negatif kan nggak mungkin ya. Jadi artinya di situ menjadi wajar kalau apa namanya eh, kok kalau partai kecil kok dianiaya gitu ya. Surveinya tuh nggak cocok gitu ya. Ya karena sifat statistiknya seperti itu ya. Makin kecil makin susah ya kan. Karena apa? Misalkan ditanya 1.000 ya, ya nanti jangan-jangan di antara 1.000 itu pas nggak ada yang milih gitu ya kan gitu ya. Atau pas kelompoknya gerombol ada di situ kepilih semua gitu ya. Jadi dia kelihatan besar. Ya bisa gitu ya kan. Tapi kalau partainya cenderung agak besar dapatnya suaranya, dia cenderung proporsional atau cenderung tepat ya. Jadi memang begitu sifat sifat kelemahan dalam apa namanya penghitungan kayak gitu proporsi itu ya. Ya ya wajar itu ya kayak gitu. Memang memang alatnya begitu ya, susah ya. Oke, ya. Nah, kemudian kalau alfanya sudah, berarti yang kedua adalah eh, bagaimana cara mengujinya, ya kan? Karena dia tadi menggunakan min, kita gunakan ujinya min dan jumlah datanya sedikit, kita gunakan t. Ya, jadi uji min untuk menggunakan distribusi t itu adalah X bar min mu per SE, ya kan? Oke ya, nggak ada pertanyaan ya di sini? Ini belum menghitung ya. Berikutnya baru ke eh, daerah penolakan ya. Daerah penolakan itu oh ini N ya, keliru ya. N-nya 10, bukan menggunakan derajat bebas. Ini salah ya. Harusnya 10. Kan N itu ya, bukan DF. Ini juga sama ya. Kurang ke bawah. Nah, oke ya. Oke, udah. Selesai edit ya. Jadi, apa namanya?
di situ N10 alfa 0,05 ya. Berarti kita mengambil 0,95 berarti ya. Q itu kan ya. P itu lawannya Q ya. Jadi P sama dengan 1 min Q ya. Berarti di sini kalau 1 min 0,05 berarti 0,95. Jadi cari di sini. Nah, tabel itu macam-macam ya, harus hati-hati ya. Bisa P-nya, bisa Q-nya, bisa apa gitu ya. Harus cermat. Walaupun kita bilang apa namanya? Alfanya 0,05 ya. Berarti belum tentu tulisannya 0,05. Mungkin saja di sini menggunakan PQ berarti dia 1 min 0,05 ya kan. Kemudian pertemuan dengan N sama dengan 10 ya. Bisa kita dapatkan ya N-nya 10 0,05 menjadi 1,812. Jadi salah ya. Oke ya. 0,5 10 ini ya, salah. Izin Pak, kalau Ya. yang di tabel T yang saya lihat sudah benar Pak. Itu 833. derajat bebas. Iya, 1,833 atau ini saya Ini salah. N. Ini N bukan DF. Oh, iya saya lihat di tempat lain maksudnya Pak, bukan di slide Bapak. Untuk ini derajat bebasnya N1. Kalau derajat bebas 9, kalau N 10. Jadi tergantung ininya, apa namanya tabelnya juga, ya. Iya Pak. Jadi agak ini ya, berbeda sedikit ya cara bacanya ya. Jadi enggak apa-apa, ini apa namanya slide ini saya buat juga sebelumnya ini. Kalau kita keliru ya kita perbaiki ya, enggak apa-apa kok. Jadi di sini tabel T-nya ternyata menggunakan N bukan DF. Memang ada yang menggunakan DF ya kan. Ini juga ada yang menggunakan alfa, tapi ini menggunakan Q ya. Ya sudahlah kita sesuaikan ya. Tidak apa-apa. Nah, kenapa min? Tahu kenapa min? Ini jadi min. Di apa namanya? Daerah penolakannya kan ya. Kita menggunakan handulnya apa? H1-nya. H1-nya lebih besar ya. Handulnya kurang dari ya. Berarti kalau kita gambar gimana? Berarti plus ya. Coba kita lihat ya. Coba saya gambar di sini ya. Kita buat dulu gambarnya. Oh, salah ya. Gak normal ini. Nah, apa? Saya hanya contoh aja ya. Ini nggak cocok. Tapi saya kesulitan gambarnya. Ya. Dipahami nggak? Jadi titik tengah itu harus ada di Hanul, ya kan? Ya. Coba Anda lihat di sini ya. Hanulnya apa? Kurang dari ya. Kalau kurang dari supaya berarti di kanan atau di kiri. Jadi kalau ada garis, maka di kiri garis kurang dari sama dengan kan ya. Di sebelah kanannya adalah lebih besar ya. Paham ya? Kita menggunakan ini apa namanya? Sian itu ya. Kalau kiri negatif, kanan positif ya
kalau kita bilang kurang dari 5 sama dengan 5 ya. Kita bilang kurang dari atau sama dengan 100. Berarti di titik 100 ke kiri itu adalah jawabannya ya. Sama dengan ini. H0 ya itu kurang dari. Syarat H0 dia mengandung puncaknya. Berarti garisnya di kiri apa kanan? Oke, saya gambar kalau bingung ya. Nggak kelihatan ya. Oke, ini ya. Saya copy biar nggak bingung ya. Nah, kan kiri atau kanan? Kalau H0 kurang dari sama dengan, berarti kalau kita punya sebuah garis, dia harus di kirinya garis kan ya? Nggak boleh di kanannya garis. Karena kurang dari sama dengan, ya kan? Ini loh yang penting di H0-nya. H0 H1 akan menentukan semuanya ke belakang, ya kan? Di sini H0-nya ya, itu kurang dari sama dengan 200 ya. Paham nggak? H0 ini kan kurang dari sama dengan 200. Berarti H0-nya adalah di sebelah kirinya garis, ya kan? Nah, H0-nya di sebelah kirinya garis. Berarti gampangannya kan mungkin yang atas benar, mungkin yang bawah benar. Tapi harus ada syaratnya kan ya, H0 itu selalu mengandung titik puncak. Berarti kiri apa yang atas apa bawah? Bawah ya, Pak. Bawah. Bawah, ya kan? Jadi yang mengandung titik puncak dan sebelah kiri, ya, ya ini salah ya. Ini sebelah kiri nggak mengandung titik puncak ya. Berarti ini tidak benar ya kan? Kalau sebelah kirinya H0, sebelah kanannya kan H1 ya. Berarti kalau H1-nya sebelah kanan, berarti T-nya adalah positif, ya kan? Ini lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena H1-nya lebih besar, ya kan? H1-nya lebih besar sehingga di sini lebih besar, ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita mulai menghitung. Menghitung untuk memperkirakan, ya, namanya estimasi. T sebenarnya X bar min mu per SE sama dengan X bar min 200. Tadi kan diketahui ya, kalau eh, batas dari banyaknya bakteri yang membuat keruh itu adalah, atau tidak sehat ya, itu 200 ya. Berarti X bar min 200 dibagi dengan S akar 10. X bar-nya 192,7, jadi S-nya 10,81 ya. Kalau dihitung. Sehingga bisa dikatakan gitu ya, T hitungnya adalah 192,7 dikurang 200 per 10,81 per akar 10. Ya. Hasilnya adalah, oh salah ini ya. X bar-nya, oke, oke. Bener nih ya, min 2,14. Kok min ya? Nanti kita cek lah, ini kayak mungkin ada yang salah angkanya ya.
192 bener nih ya S-nya. Berarti oke. Berarti apa? Tidak cukup bukti ya ini ya. Karena LT hitungnya ini harus lebih besar kan ya. Berarti di atas min 2,14 ya. Nanti ada cek lagi angkanya ya. Atau 2,14 ini. Ya Pak, Ini betul min 2,14 Pak. ini ya. Jadi kalau apa namanya? Tadi kan H1-nya lebih besar ya. Ya. Kalau lebih besar berarti apa? Tidak cukup bukti Sungai Ites tercemar. Eh, tercemar. Wah, salah semua ya. 200. Nah, gini ya. Tidak cukup bukti untuk menolak Hanul. Atau tidak cukup bukti bahwa air di Sungai Ites tercemar atau mengandung bakteri di atas 200. Ya. Nah, itu cara apa namanya penghitungannya ya. Kalau di Minitab seperti ini mudah ya. Jadi kita punya hitungan ya. Ini kurang tepat ya karena ini saya menggunakan. Siapa yang tanya? Ya, Pak. Eh, izin tanya, Pak. Korelasinya tidak cukup bukti dengan hasil dari T minus 2,14 itu gimana, Pak ya? Ya silakan. Bisa Itu dikatakan gini caranya lihatnya ya. Eh hitungnya itu dari angka rata-rata dan mu ya. Mu-nya kan 200 ya tadi. ya, Pak. Kan Jadi misalkan kita sudah dapat nih, T-nya minus 2,114. Terus tiba-tiba di poin nomor 6 hmm. dikatakan tidak cukup bukti. Korelasinya Oh gimana, Pak? itu. Di sebelumnya ini kan apa namanya? Ya, tolak Hanul jika dihitung lebih besar dari 1,812. Betul. Terbaca ya. Oh iya, Tolak siap, Pak. Hanul Siap. jika ini berapa? Lebih besar dari Minus, Pak. 1,812? Enggak kan? Kan di bawah 1,812. Oh, walaupun minus berarti dianggap kurang berarti ya, tetap ya. Dianggap Iya, lebih berarti ya. iyalah. Oh iya, Iya. siap, siap, Pak. Tetap meskipun 100.000 itu lebih kaya kan apa? Kita punya kita. Kalau hutang itu berarti kita harus bayar ya kan? Minus itu selalu lebih rendah daripada plus. Walaupun angkanya besar ya. Oke, ada pertanyaan lagi?
Mohon izin, Pak. Ya, silakan. Ya. Yang standar deviasi 10,81 itu dapat dari mana, Pak ya? Mohon maaf, Pak. Yang S sama dengan 10,81. Oke, selaku ya. Jadi dihitung kalau itu ya. Eh, eh, Berarti dari angka yang ada ini ya kan. Coba kita hitung ya. Ada yang tahu rumusnya ini. Rumusnya S. Oh, nggak bisa. Sebentar ya. Ngopinya juga masih sulit ternyata. Bentar, saya kopikan dulu. Nah, nah Excelnya. Ya, coba ya. Jadi mana? Nah ini ya. Kelihatan ya angkanya? Ya, Pak. 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 Udah, Pak. Saya biasanya miring ya, bawah maksudnya. Jadi kita punya rata-rata ya. Jadi ini kan apa namanya? eh, Jumlah bakteri ya. Yang ini sama dengan ini dikurangi ini ya. Kuadrat ya. Kemudian kita bagi kan ya. Standar deviasi kan ini
dibagi dengan N-1 ya. 10 tadi kan ya. Bagi 9. Ini standar deviasi. Salah ya? Oh, akar. Sorry. Kok gini semua? Salah ya. Ini kan sama dengan dulu ya. Sama ya. Oke. Berarti harus dicari akarnya ya. Dibagi dulu ya. Dibagi 9 dulu. N ya. Ini bukan di 17 ya. Nah, benar ya. Ini standar deviasi. Ya, ini varian. Ada pertanyaan? Jadi kuadrat jumlah jarak atau selisih jumlah rata ya itu kemudian kita bagi dengan banyaknya data kurang satu ya degrees of freedom-nya menjadi 116,9. Nah, kalau kita akarkan SD-nya 10,81. Ada pertanyaan lain? Kalau belum paham silakan tanyakan ya. Jadi rumusnya SD itu yang gini ya. Semua varian ya sama dengan ya sigma penjumlahan ya dari XI min X bar kuadrat ya. Nah, SD akar dari varian ya. Oke, ada pertanyaan? Yang lain? Oke, gimana? Ini cara pengolahan kalau menggunakan apa namanya Pascal ya. Pascal. Minitab. Saya kok salah ngomong nih ya. Kelihatan sudah malam ini. Jadi kalau kita menggunakan Minitab ya, ini suatu saya Minitab kok baca beda ya. Jadi seperti ini kurang lebih ya. Jadi dari data kita masukkan ya, kemudian ada di satu kan ya. Kemudian kita klik ya start basic statistik sampel ya. Kemudian kita keluar masukkan gini ya. Bisa kita coba ya. Nah, sampai sini tidak apa-apa. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya untuk varian ya. Jadi kita coba kalau menggunakan Minitab ya. Ada enggak ya Minitab. Oke ya.
Ya misalkan kita punya apa namanya data ya, hanya ini apa namanya bukan data yang tadi ya, atau kalau mau data yang tadi juga boleh ya. Jadi kita menggunakan apa tadi ya, basic statistik ya. Oh iya, basic statistik ya. Hmm. Satu sampel T ya. Satu sampel T mana? Oh ini ya. Kita tinggal masukkan ininya, apa namanya? Nah, misalkan gini ya. Ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, bisa kita lanjutkan minggu depan ya. Eh, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Selamat malam, saya Pak. selamat.